Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita pada sebelumnya, ini tentang dasar-dasar plot grafik dua dimensi pada software MATLAB. Dan ini merupakan bagian yang kedua, di mana di sini kita sudah menjelaskan sebelumnya tentang cara membuat grafik ya. Seperti ini materi sebelumnya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan materi ke berikutnya. Nah, jadi nanti kita akan mengulang kembali pelajaran sebelumnya. Namun di sini kita akan membuat grafik ya di jendela yang baru. Nah, ini merupakan topik utama yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi nanti di sini kita akan membuat seperti biasa, akan membuat data untuk sumbu X dan sumbu Y. Dimana kita sebelumnya kita membuat data untuk sumbu X itu dengan menggunakan fungsi linspace, kemudian dari 0 yang mana nilainya dari 0 sampai 2pi. Namun di sini sebelumnya kita menggunakan sebanyak 100, sekarang kita akan rubah menjadi sebanyak 25. Sementara Y seperti biasa kita akan membuat nilai Y dari sinus dari nilai X. Kemudian kita akan membuatkan plot grafik ya yang berbeda, yang baru. Nah, ini merupakan tahap dari video yang sebelumnya kita buat, ini tentang cara membuat grafik. Nah, kita langsung saja praktek. Sebelumnya di sini kita perlu kita ingat ya, di sini kita yang pertamanya kita menggunakan perintah plot, sementara yang di sini kita akan menambahkan perintah yang baru, yakni berupa style ya. Jadi di sini merupakan style ini merupakan perintah plot juga atau membuat grafik, namun di sini bukan linear atau garis ya, tapi style atau tangga ya. Jadi di sini dalam bentuk grafik ini kita berbagai macamnya fungsinya, ada fungsi bar, kemudian fungsi yang lainnya. Namun di sini kita hanya membahas menggunakan dua fungsi ini saja, yakni fungsi plot dan fungsi style. Oke, langsung saja kita coba dengan menggunakan software MATLAB-nya. Yang pertama itu ialah kita buka MATLAB-nya, kemudian kita akan kerjakan di jendela command window ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengerjakan di jendela editor, silakan tulis jendela edit, kemudian tekan enter, maka akan otomatis dibuka jendela editornya. Nah, jika ingin teman-teman mengerjakannya di jendela editor, silakan. Nah, di sini saya mencontohnya atau membuat tutorialnya atau membuat pelajarannya ini di jendela command window. Oke, yang pertama itu kita akan membuat data untuk sumbu X ya. Jadi kita definisikan variabel X terlebih dahulu, yakni X sama dengan kita menggunakan fungsi linspace dari 0 sampai 2 kali pi sebanyak 25. Oke, sekarang kita akan enter. Nah, ini merupakan data X. Nah, data. Oke, selanjutnya kita akan membuat data untuk sumbu Y yang kita simpan dalam variabel Y sama dengan di mana nilai Y ini kita definisikan dari sinus dari nilai X. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki data ya yang bisa dibuat grafiknya. Oke, seperti biasanya kita akan plot terlebih dahulu, kita menggunakan fungsi figur. Jadi teman-teman jika langsung menggunakan perintah plot X, Y seperti itu juga bisa ya, X, Y. Nah, maka software MATLAB akan otomatis membuat jendela baru, figur baru, kemudian langsung diplotkan dari plot X, Y. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan jendela baru, maksudnya kita buka jendela figur, kita buka figur seperti ini, kemudian kita akan plot grafik baru di sini ya. Nah, jadi untuk membuat grafik baru yang tidak ditimpa di sini, maka kita harus menggunakan atau menulis terlebih dahulu perintah figur ya, figur seperti ini. Kemudian kita baru menggunakan perintah berikutnya, plot berikutnya itu style X, Y seperti itu. Oke, seperti ini hasil grafik yang kita peroleh. Nah, jadi ini merupakan cara membuat grafik di jendela yang baru ya. Jika kita buat di jendela editor bisa saja. Misalnya kita buat seperti ini, X sama dengan linspace, kemudian dari 0 sampai 2 kali pi sebanyak 25. Oke, ini merupakan step yang pertama. Kemudian ya,
Jadi di sini beda jendela editor di command window dan di jendela editor ya. Kita di sini mengerjakannya di jendela editor itu tidak langsung dieksekusi ya seperti biasanya. Kemudian kita definisikan terlebih dahulu y sama dengan sin x. Nah, sin x. Nah, di sini kita hapus dulu variabelnya terlebih dahulu ya untuk memperjelas bahwasanya di jendela editor ini kita bisa menulis coding tanpa dieksekusi terlebih dahulu. Beda ya di jendela command window, dia langsung dieksekusi. Kemudian kita buat figur agar nanti dibuka ya jendela figur. Kemudian di dalam figur yang baru itu kita akan buat plot atau grafik line ya, line dari x, y. Kemudian kita buat figur lagi, figur, kemudian kita buat style x, y. Kemudian kita tambah figur lagi, kemudian kita buat bar x, y. Nah, jadi di sini kita membuat script script kita buat di jendela editor. Nah, di sini kan kita belum menyimpannya, maka kalau kita membuat coding program di jendela editor, mestilah terlebih dahulu kita simpan ya. Jika kita runkan maka akan otomatis software MATLAB-nya meminta kita untuk menyimpannya terlebih dahulu. Nah, posisi menyimpan file ini terserah teman-teman. Jika ingin menyimpannya di pad atau di lokasi mana terserah. Saya menyimpannya di local D, kemudian di recovery data software, kemudian kita buat ini adalah MATLAB. Oke, kita buat di sini adalah membuat grafik di jendela baru. Oke, nah jangan lupa teman-teman ya, kita itu untuk dalam penamaan ini kita tidak boleh memberi spasi ya. Jika kita buat spasi maka akan error. Nah, jadi diusahakan nama itu tanpa terputus ya. Jika ingin memutusnya kita bisa menggunakan tanda garis bawah seperti itu, seperti ini. Namun intinya kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Jika kita menggunakan spasi maka nama file kita akan error. Oke, dan jangan lupa tipenya ialah .m ya. Oke, sekarang kita akan save. Nah, di sini MATLAB meminta menjalankan ini tidak ditemukan di folder yang sedang aktif ya, atau current folder on MATLAB path ya. Jadi di sini kasusnya ini yang muncul pesan seperti ini atau kotak dialog message box ini, kita sekarang berada di lokal C, sementara tadi saya menyimpannya di lokal D. Nah, untuk itu, di sini ada lokal D ya, D recovery data software MATLAB nomor grafik jendela baru .m ya. Jadi lokasi ini kita bisa berubah change folder atau cancel atau hide atau add to pad ya. Jadi di sini saya langsung saja memilih add to pad ya agar tidak ribet. Add to pad yang bermana agar software MATLAB tetap berada di lokal C, kemudian lokasi ini agar diaktifkan juga di software MATLAB, sehingga file yang kita simpan tadi di local D bisa dijalankan juga di current folder. Oke. Oke, ternyata di sini kita menemukan kesalahan ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini untungnya ya kalau kita menggunakan perintah di jendela editor, kita bisa perbaiki errornya tanpa menulis ulang kembali kodenya. Oke, di sini dia bilang undefined function out variable style ya. Jadi di sini kita kelupaan variabel s ya. Jadi untuk menggunakan fungsi plot dalam bentuk tangga itu haruslah style, ada s-nya kan, r ya, ada s-nya. Oke, style seperti itu. Nah, sekarang kita close all atau kita jalankan saja. Run. Oke teman-teman, ini sudah ditampilkan hasil grafik yang kita peroleh dari script yang baru kita jalankan. Nah, di sini dari nomor 5, 6, 7 ya. Kita jelaskan terlebih dahulu dari nomor 5. Oke, seperti biasanya di sini kita figur 5 ini diperoleh dari figur plot x, y. Nah, jadi seperti ini adalah grafik yang dibentuk dari figur yang pertama ya. Di sini kita sebelumnya data x dan y dijalankan di command window. Kemudian di figur 5 akan diplot x, y. Nah, selanjutnya kita memerintahkan MATLAB untuk membuka jendela baru, ini figur. Nah, jadi nanti akan dibuka jendela yang ke-6.
6 akan diisi dengan plot grafik dengan menggunakan dalam bentuk tangga, itu stair ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kembali jendela yang baru. Kemudian jendela yang baru ini akan diisi dengan plot grafik yang berbentuk bar, oke, atau yang berbentuk batang ya. Jadi ini di sini kita hanya fokus kepada fungsi figur ya. Jadi di figur ini kita membuat atau membuka jendela baru, kemudian kita isikan jendela baru itu dengan grafik yang sesuai yang kita inginkan. Ini adalah figur 7 yang merupakan plot grafik yang berbentuk batang ya. Oke, lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan perintah figur sebelum perintah fungsi plot ya? Baik itu fungsi plotnya atau berbentuk plot atau start atau bar ya. Bagaimana, apa yang terjadi? Oke, langsung saja. Pertama-tama kita untuk melihat hasilnya terlebih dahulu jendela figurnya menggunakan perintah close all, maka akan ditutup jendela figur semuanya. Nah, sekarang kita akan hapus atau kita komen ya, atau kita komen saja seperti ini. Perintah figurnya kita komenkan, artinya tidak akan dieksekusi oleh software MATLAB. Nah, seperti ini. Nah, jika seperti ini kita jalankan, kita kasih titik koma di sini supaya tidak nampak nilainya di jendela command window. Nah, jika seperti ini, maka kita bisa saja memprediksi hasil dari coding yang kita buat ini, atau script coding yang kita buat ini. Maka yang akan tampil nanti adalah yang paling akhir, ya ini dalam bentuk batang ya. Kenapa seperti itu? Nanti plot yang pertama itu kita memerintahkan plot XY, maka akan dibuat grafik XY, akan ditampilkan grafik XY dalam berbentuk grafik garis. Kemudian setelah grafik garis itu akan dibuat juga pada gambar pada figur itu juga grafik yang baru, ini stair ya. Sementara grafik yang sebelumnya akan ditempa atau diganti. Nah, selanjutnya kita akan grafik stair ini akan diganti dengan grafik batang. Nah, jika kita jalankan ini, maka yang hanya akan tampil adalah yang bar saja, seperti itu. Jadi bukan yang pertama ya, bukan berarti yang pertama tidak dijalankan, tapi yang akan ditampilkan hanya bagian akhirnya saja. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Figur baru dalam grafiknya dalam berbentuk batang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau kita yang ini kita rubah, yang ini posisinya yang paling atas. Di sini kita buat yang paling atas, di sini, dan di sini yang rubah yang paling bawah. Nah, jika seperti ini teman-teman, maka tentu saja grafik yang lain, yang terakhir kali, yang paling terakhir yang akan ditampilkan. Nah, sekarang kita akan jalankan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya jika kita ingin membuat grafik yang baru, ya kita harus menggunakan perintah figur sebelum fungsi grafik kita jalankan ya. Jadi di sini kita uncomment atau diaktifkan kembali seperti ini, atau kita hapus juga boleh seperti itu. Nah, jika kita jalankan akan dibuat jendela figur yang baru sesuai urutan-urutan yang berada di program. Bar yang pertama maka akan dibuat di jendela figur 2 ya, figur yang ketiga grafik yang berbentuk tangga, kemudian figur yang keempat ya ini grafik yang berbentuk garis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan tentang membuat grafik di jendela baru. Saya rasa untuk pelajaran berikutnya saya akan buatkan di video yang berikutnya. Saya cukupkan terlebih dahulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.